Shalom, selamat pagi anak-anak kelas 1. Wow, tidak terasa kita sudah memasuki semester yang baru, yaitu semester 2. Nah, untuk memulai semester 2 ini, pertama Ibu Sylvia akan menjelaskan pengenalan tentang materi-materi yang akan kita pelajari di dalam pelajaran bahasa Indonesia. Oke, sebelum masuk ke materi bahasa Indonesia, Ibu Sylvia akan menjelaskan terlebih dahulu untuk semester ini. Yang pertama, kita akan belajar di unit 4. Temanya itu lingkunganku, karya ciptaan Allah. Yang berikut, TWKA, Our Universe Belongs to God. Nah, terus EU, Allah menciptakan lingkungan untuk manusia menikmati dan gunakan dengan bertanggung jawab. EQ-nya 1. Mengapa Allah memberikan manusia lingkungan? Yang kedua, bagaimana lingkungan dan alam semesta mendukung kebutuhan manusia? Yang ketiga, bagaimana manusia memelihara lingkungan? Nah, dari pertanyaan essential question ini, kita akan membahasnya bersama-sama seiring berjalannya unit 4. Nah, yang berikut tujuan pembelajaran bahasa Indonesia. Yang pertama, peserta didik atau anak-anak dapat mengidentifikasi tentang benda hidup dan tak hidup di dalam lingkungan rumah atau lingkungan di sekitar tempat tinggal anak-anak. Yang kedua, anak-anak dapat menjelaskan pengetahuan awalnya tentang apa itu benda hidup dan apa itu benda tak hidup. Ini adalah 2 tujuan pembelajaran kita di hari ini. Nah, yang berikut pertanyaan yang akan kita diskusikan selama pembelajaran ini. Yang pertama, apa itu benda hidup? Yang kedua, apa itu benda tak hidup? Ketiga, apa saja contoh benda hidup dan tak hidup? Yang keempat, bagaimana manusia menggunakan benda hidup dan tak hidup di dalam kehidupan kita setiap hari? Ingat ya, ini 4 pertanyaan yang akan sama-sama kita diskusikan atau akan sama-sama kita pelajari di hari ini. Nah, yang pertama, apa itu benda hidup dan contohnya? Bu Sylvia akan mulai dari pengertiannya. Benda hidup adalah benda yang mengalami gejala kehidupan seperti berkembang biak, bernafas, bergerak, dan lain-lain. Nah, kalau dari pengertian ini, anak-anak pasti sudah bisa berpikir ya, sudah bisa tahu, oh benda yang bergerak itu apa, atau yang bernafas, atau yang berkembang biak di sekitar kita itu apa. Contoh yang pertama, hewan. Hewan itu adalah benda hidup karena dia bisa bergerak, dia juga bernafas, berkembang biak. Yang berikut, tumbuh-tumbuhan. Dia juga bisa berkembang biak atau bertumbuh besar, dia juga bernafas. Lalu yang berikut, yang ketiga ini adalah kita manusia. Manusia termasuk di dalam benda hidup karena apa? Kita bernafas, kita bergerak, kita berkembang biak. Nah, inilah 3 contoh dan juga pengertian dari benda hidup. Yang berikut, apa itu benda tak hidup dan contohnya? Benda tak hidup adalah benda yang tidak butuh makanan, tidak butuh minuman, tidak bisa bergerak, dan tidak bisa mengalami pertumbuhan. Nah, kalau di dalam lingkungan kita setiap hari, contohnya meja dan kursi. Tidak bisa bergerak atau tidak bernafas, tidak makan, tidak minum. Yang berikut adalah buku. Buku juga benda tak hidup. Yang berikutnya pakaian atau baju, topi, lemari, itu juga adalah contoh benda tak hidup. Jadi dari contoh ini anak-anak sudah bisa tahu ya, sudah bisa membedakan. Oh, kalau anak-anak melihat tumbuh-tumbuhan, itu adalah benda hidup. Kalau anak-anak melihat buku atau meja atau kursi, itu adalah benda tak hidup. Nah, selanjutnya,
bagaimana manusia menggunakan benda hidup dan tak hidup di dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, nih Ibu Sylvia tunjukkan gambar anak kecil sedang membaca buku. Lalu dia juga duduk di kursi, dia meletakkan bukunya di atas kursi. Kalau dari gambar ini adalah contoh benda hidup dan benda mati yang ada di dalam kehidupan kita setiap hari. Nah, kita mau tahu nih, kalau anak-anak lihat buku itu bisa kita gunakan untuk membaca dan juga bisa kita gunakan untuk menulis. Lalu yang berikut, meja. Meja biasanya kita gunakan untuk apa? Menaruh makanan, menaruh buku, dan lain sebagainya. Terus yang berikut juga kursi. Kursi biasanya kita gunakan untuk duduk. Nah, yang berikut. Anak-anak lihat ini gambarnya anak kecil sedang makan. Oke, kalau ada di atas meja ini banyak sekali benda hidup. Oke, anak-anak lihat ada nasi atau yang terbuat dari beras. Ada sayur, ada ikan, ada buah-buahan. Nah, kalau kita lihat kegunaannya, yang pertama ikan. Ikan bisa kita goreng, bisa kita bakar untuk kita makan. Lalu yang berikut beras. Beras bisa kita masak untuk kita makan, yang biasa bilang nasi. Lalu yang berikut buah-buahan untuk kita makan, dan sayur-sayuran biasa atau daun-daunan itu biasa kita olah untuk menjadi sayur yang akan kita konsumsi. Nah, ini adalah contoh sederhana benda hidup dan tak hidup yang biasanya kita gunakan di dalam kehidupan kita setiap hari. Oke. Terima kasih anak-anak. Semoga pelajaran ini anak-anak tetap ingat dan juga bisa menjadi berkat bagi kehidupan kalian setiap hari. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.